Halo teman-teman semua, aku Maglev. Salam kenal teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar statistika. Nah, sebelum kita mulai belajar, ayo kita siapkan peralatan belajar terlebih dahulu. Yang pertama, ada buku matematika, kemudian siapkan buku catatannya, alat tulis, serta handphone atau laptop kalian. Setelah semua siap, ayo kita mulai berpetualang. Ibu, ayo segera kita pergi ke bilik suara itu. Kita harus cepat mencoblos, Bu. Nanti surat suaranya habis loh, Bu. Ayo, Bu, kita seperti orang di sana, Bu. Tunggu sebentar ya, Nak. Nama kita harus terdaftar dulu. Kita harus mendaftar di bagian pendaftaran. Kita tidak bisa langsung mencoblos begitu saja. Ayo kita ke bagian pendaftaran terlebih dahulu, Nak. Oh, begitu, Bu. Oke, Bu. Ayo cepat kita mendaftar, Bu. Permisi Mbak, saya ingin mendaftar. Saya warga di TPS 03 ini Mbak. Oh begitu Bu. Ya, silakan terlebih dahulu Ibu cek kembali nama dan identitas Ibu di bagian papan pengumuman di depan ya Bu. Setelah Ibu mengecek, baru nanti Ibu kembali ke sini lagi. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Saya akan cek terlebih dahulu. Ayo Nak. Wah, banyak sekali Bu nama-nama ini. Iya, ini adalah daftar nama pemilih. Nah, ayo bantu Ibu cari nama Ibu di sini, Nak. Mana ya nama Ibu? Caranya, kita lihat dulu di bagian nama. Nama Ibu kan Dewi, jadi kita cari urutan abjad D. Oh. Nah, coba yang mana, Nak? Nah, ini berarti ini adalah identitas Ibu sudah terdaftar. Jadi, ini adalah tabel, Bu, daftar pemilih dari TPS kita. Jadi, cara membacanya seperti itu. Wah, mudah ya, Bu. Iya, ini namanya adalah statistika. Jadi, dengan menggunakan statistika, kita dapat menyusun data-data. Statistika? Apa itu, Bu? Jadi, statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara-cara mengumpulkan data, menyusun data, menganalisis data, dan menafsirkan data, serta cara untuk mengambil kesimpulan yang logis berdasarkan hal-hal tersebut, sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. Lalu, siapa penemu statistika itu? Ayo disimak baik-baik. Nah, penemu dari statistika itu adalah Bapak Gottfried Angemwald. Dalam bukunya dijelaskan bahwa statistika itu berarti suatu kajian yang menyeluruh dari ilmu sosial, politik, ekonomi suatu negara yang berkaitan dengan analisis data kenegaraan. Nah, pada abad ke-20, statistika digunakan dalam matematika dan untuk mengumpulkan data numerik di lapangan. Nah, apa sih manfaat dari kita belajar statistika? Manfaatnya, yang pertama, melakukan survei hasil pemilu atau pilkada seperti yang sedang kita lakukan pada bulan Februari lalu. Kemudian, menyajikan data agar tersusun rapi
dan mudah untuk dianalisis, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang terbaik. Nah, itu tadi penjelasan dari aku teman-teman tentang apa sih itu statistika. Gimana? Kamu sudah mulai paham kan tentang statistika? Ya, aku sudah paham. Wah, terima kasih ya. Nah, Ibu sudah selesai mencoblos. Berarti Ibu sudah ikut dalam demokrasi. Nama Ibu nanti sudah terchecklist sebagai pemilih. Dan Ibu sudah menyumbangkan suara Ibu untuk pemilihan ini. Berarti dalam survei nanti suara Ibu sudah ada. Seru sekali ya mencoblos hari ini. Aku juga memberikan tinta di tanganku, Bu. Survei? Apa itu survei, Bu? Ya, survei itu adalah pengumpulan data, Nak. Ibu lihat, itu yang di televisi apa? Kenapa seperti kotak panjang seperti itu, tapi ada foto-foto presiden yang tadi kita coblos. Nah, itu adalah hasil survei cepat atau quick count. Suara Ibu tadi sudah terhitung, sudah masuk dalam pilihan yang Ibu pilih. Itu adalah penyajian datanya biar lebih mudah kita melihat. Karena kan suaranya banyak yang masuk dengan diagram itu, maka lebih mudah kita membacanya. Hah? Diagram? Diagram itu apa, Bu? Sekarang jeda video ini dan cari tahu jawabannya di Google tentang apa itu statistik. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Apakah sama antara statistika dan statistik atau berbeda? Oke, baiklah, aku jelaskan ya. Jadi, statistika itu adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Sedangkan statistik adalah kumpulan data atau informasi-informasi dalam bentuk penyajiannya. Jadi, berbeda ya teman-teman antara statistika dan statistik. Gimana? Sudah paham kan? Eits, stop dulu videonya. Silahkan kalian baca buku halaman 187 dan 188 terlebih dahulu ya. Wah, kalian sudah membaca buku. Kalian hebat. Jadi, ada berapa jenis data yang kalian ketahui? Ya, benar. Ada 2 jenis data. Yang pertama, data kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang berupa angka. Contohnya, tinggi badan siswa, usia siswa, dan penghasilan orang tua. Nah, coba kalian sebutkan jenis data kuantitatif lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah data kualitatif. Data ini merupakan hasil pengamatan sifat atau kategori. Contohnya, tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan di sekolah. Coba kalian pikirkan lagi apa contoh dari jenis data kualitatif. Setelah data statistik selesai dikumpulkan dan disusun sesuai dengan kebutuhannya, selanjutnya data tersebut perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca. Data statistik dapat kita sajikan yang pertama adalah dalam bentuk tabel, sehingga data tersebut mudah untuk dibaca dan dipahami. Lalu, pernahkah kalian melihat data
dalam bentuk diagram batang. Nah, penyajian data juga dapat digunakan dengan bantuan diagram batang. Untuk membuat diagram batang, diperlukan sumbu horizontal dan juga vertikal yang masing-masingnya memiliki bagian untuk memvisualisasikan data yang kita gunakan. Letak batang jangan sampai saling berdampingan ya, harus kita berikan jarak. Diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara teratur dengan interval waktu tertentu. Contohnya, rata-rata nilai ujian nasional sekolah dari tahun ke tahun. Cara pembuatan dari diagram garis sama seperti diagram batang. Namun, kita membuatnya dengan menggambar titik-titik dan kita urutkan dan kita hubungkan titik tersebut secara berurutan sehingga terbentuk diagram garis. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran menggambarkan tentang suatu data yang disajikan. Pada diagram lingkaran, daerah lingkaran menggambarkan data keseluruhan, sedangkan bagian-bagian dari data digambarkan dengan menggunakan bagian lingkaran yang disebut juring atau sektor. Besar sudut pusat tiap juring harus sebanding dengan banyak datum yang disajikan. Dengan demikian, sebelum membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu harus dihitung besar sudut pusat dari tiap-tiap juring. Kamu dapat menggunakannya dalam satuan persen ataupun derajat. Contohnya, seperti data berikut ini. Ada jenis olahraga renang yang diikuti oleh sebanyak 12 siswa. Nah, caranya kita membuat daerah juring, kita menggunakan rumus banyak data dibagi dengan jumlah seluruh data dikali dengan 100%. Sehingga kita dapatkan 12 dibagi dengan 50 dikali 100%. Hasilnya 24%. Dan begitu juga untuk menghitung jenis olahraga lainnya. Apabila kita ingin menggunakan satuan derajat, kita ganti 100% dengan 360 derajat.